التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات الله وقرب الله وثواب الله. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغنيني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahilladzi waqafa wa 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa ashabi tahirin asy-syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berikan kepada kita nikmat sehingga sakit sarang-sarang beribadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan tetap istiqamah ila yaumil qiyamah. Barokah ngaji pada kesempatan kali ini bisa menjadikan sebab keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dijadikan putra-putri kita putra-putri yang saleh salihah, diberikan kita rizki yang halalan thayyiban mubarakah, dijadikan umur kita usia yang panjang dan barakah. Mudah-mudahan yang mendapatkan kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan menuju Makkah, Madinah, ibadah haji wal umrah, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan pungkasan hidup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berikan kepada kita contoh teladan yang baik, dan mudah-mudahan kita selalu berada di jalannya dan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan semua syariatnya dan kelak diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang ke-9 di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, orang-orang kita, orang Jawa, orang Indonesia bilang Maulid. Karena apa? Di bulan Rabiul Awal ini sebetulnya sama dengan bulan-bulan yang lainnya, sama dengan 11 bulan yang diciptakan oleh Allah lainnya. Tapi bulan ini menjadi teristimewa sebab di situ ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka derajat bulan Rabiul Awal ini bisa menjadi istimewa sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita tahu para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Mekah niku adalah negeri yang biasa-biasa saja, kota yang biasa-biasa saja, tapi menjadi luar biasa. Kemudian di situ ada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Masjidil Haram yang mana orang-orang melakukan ibadah di dalamnya maka bakal dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Madinah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Madinah niku sebelum menjadi kota Madinah namanya adalah kota Yasrib. Kota Yasrib sama dengan kota-kota yang lainnya, Mesir, Jakarta, Malang sama. Tapi berbeda ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan dakwah di situ. Masjid Nabawi yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ketika itu adalah masjid yang biasa-biasa saja, bahkan dikatakan lebih mewah Masjid Ar-Rahman ketika itu. Tapi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, masjid ini menjadi istimewa karena di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pusara beliau ada di sisi Masjid Nabawi, kuburan beliau berada di Masjid Nabawi. Bahkan orang yang melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, sebab lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di situ, maka ketika itu orang yang melakukan salat di Masjid Nabawi maka dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat salat. Kalau kita salat di sini mendapatkan 27 derajat berjamaah, maka di sana akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat, maka menjadi 27.000 derajat. Luar biasa. Panjenengan nanti 1000 rakaat salat wangel lek mboten panjenengan datang Mekah Madinah. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, apa maknanya? Ternyata segala sesuatu yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin, ketika Nabi Adam kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu beliau berkeliling-keliling di surganya Allah, kagum beliau melihat bahwasanya di dinding-dinding Ka'bah ada tulisan Muhammad, ada tulisan Allah, bersanding dengan lafaz Allah, bersanding dengan lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya beliau, siapa itu Muhammad? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, laula Muhammad lama khalaqtu dunya. Kalaulah tidak karena Muhammad maka aku tidak akan ciptakan dunia. Niki saking tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, jikalau kita mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah mengucapkan kalimat syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kita harus juga mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita gantungkan kita kepada Allah, kita dekatkan diri kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasanya Nabi Muhammad seperti itu di hadapan Allah. Maka kalaulah kita kemudian menjadi umatnya Rasulullah, kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka sering kita sebut namanya. Man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta sesuatu, aksara dzikrah, maka dia akan sering kali menyebut namanya. Ketika dia cinta kepada Allah, maka dia akan sering kali berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat Allah. Ketika dia cinta kepada Rasulullah, maka dia akan sebut nama Rasulullah. Dia paling tidak membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka saat bersamaan ketika itu kita sebut nama Allah, kita sebut juga nama Rasulullah. Allahumma, di situ ada kalimat Allah. Salli ala sayyidina Muhammad, Muhammad kita sebut.
Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salawat niku luar biasa. Kalaulah salat, kita melaksanakan salat harus punya wudu. Kita ambil wudu dulu. Kalau kita mau zakat, kita perlu uang. Kalau kita mau sedekah, kita perlu uang. Kalau kemudian kita berangkat Mekah Madinah, butuh duit yang banyak. Namun ketika bersolawat, tidak perlu kita kemudian menggunakan air wudu. Bahkan kita tidak dalam keadaan berwudu pun kita boleh mengucapkan kalimat solawat. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, dengan solawat insya Allah hidup akan menjadi nikmat. Dengan solawat maka insya Allah rumah tangga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ma'asyiral hadirin, ayo kita hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita, berada di tengah-tengah keluarga kita, berada di tengah-tengah lingkungan kita, sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika dia mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan selalu membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah niku senang kalau melihat umatnya ketika itu senang melakukan salat berjamaah, senang melakukan umatnya bersedekah, senang umatnya melakukan sunnah Rasulullah. Maka ayo kita banggakan Rasulullah, senangkan Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, senyampang kita berada di bulan Rabiul Awal ini, ayo kita bersama-sama seringkali banyak mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasulullah juga cinta kepada kita? Itu pertanyaan. Apakah Rasulullah cinta kepada umatnya? Ya, Rasulullah cinta kepada umatnya. Bahkan Rasulullah tidak kaleng-kaleng cinta kepada umatnya. Beliau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia buktikan cintanya kepada umatnya. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta itu tidak sekedar diucapkan di mulut kita, tapi harus kita butuh pembuktian. Lek wonten lari kok kemudian pacaran, lanangi ngucap cinta kepada sing wedok ngucap cinta kepada sing lanang. Niku mek cinta tok kemudian diewer-ewer ten pundi-pundi, cik gurung cinta. Lek cik gurung diminta, dipinang dan kemudian dinikah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, cinta itu butuh pembuktian. Maka ketika kita bukti cinta kita bagaimana? Kalau cinta Rasulullah sudah jelas, bagaimana Rasulullah cintanya kepada umatnya? Rasulullah subhanallah luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal juga di tanggal 12 Rabiul Awal. Hari kelahirannya beliau dengan hari kewafatan beliau itu sama, harinya adalah hari Senin. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari wafatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, ketika itu Allah memanggil malaikat. Ketika itu dipanggil malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil sebagai pencabut nyawa dan Israel ketika itu. Maka dikatakan oleh Allah, Allah berfirman, wahai malaikat, kau turun ke bumi, kau cabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah saatnya sudah tiba. Namun katakan terlebih dahulu, jikalau beliau belum siap beliau untuk dicabut nyawa, kau berhenti dulu. Namun ketika sudah ridha beliau, maka cabutlah nyawanya. Maka turunlah orang empat ini, sampailah di langit yang ketujuh. Malaikat ini masih berempat, keenam masih berempat, sampai langit yang kedua masih berempat. Ketika sampai langit yang pertama, yang ke-1, ketika itu malaikat Jibril berkata kepada sahabat yang lainnya, kepada para malaikat lainnya, wahai malaikat, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Saya tidak tega untuk mengatakan apa yang difirmankan Allah untuk mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tega. Cukup saya di sini saja. Silakan panjenengan bertiga turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian 3 malaikat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum. Dijawab di dalam kamar oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Rasulullah tahu bahwa yang datang adalah malaikat. Ketika dibuka pintunya oleh putrinya bernama Fatimah Az-Zahra,
Ternyata di depan pintu tidak ada orang sama sekali. Kemudian disabdakan, wahai Fatimah, biarkan Fatimah, malaikat telah datang kepadaku ya Fatimah. Kemudian ketika itu malaikat yang ketiga-tiganya ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu karena waktunya sudah sampai ya Rasulullah. Apakah engkau ridha ya Rasulullah? Wahai malaikat, tunggu dulu malaikat. Kenapa sahabatku tidak datang ke sini wahai malaikat? Mana malaikat Jibril? Kok tidak sampai ke sini? Padahal ini adalah hari terakhir aku akan hidup di dunia ini. Maka aku minta tolong kepadamu, panggil dulu malaikat Jibril datang kepadaku. Masih ada beberapa hal yang perlu aku tanyakan kepada beliau. Maka ketika itu malaikat Israel naik ke langit menyusul malaikat Jibril, kemudian diutus turun. Dan ketika sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril sahabatku, saat ini adalah hari-hari terakhir aku akan menghadap adalah hari terakhir di mana aku hidup di dunia dan akan menghadap kepada Allah. Tolong sampaikan kepadaku wahai Jibril kabar gembira dari Allah, apa yang akan disampaikan oleh Allah kepadaku. Ya Rasulullah, ada kabar baik ya Rasulullah untukmu ya Rasulullah. Apa itu Jibril? Ya Rasulullah, seluruh malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, seluruh penduduk langit telah antri untuk menjemputmu ya Rasulullah. Lantas apa malaikat Jibril? Ya Rasulullah, surga haram bagi seluruh orang ciptaan Allah, bahkan 24 nabi-nabi sebelummu haram masuk ke dalam surga terlebih dahulu sebelum engkau memasuki terlebih dahulu ya Rasulullah. Lantas apa? Ya Rasulullah, seluruh dosa-dosa kesalahanmu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau meninggal dalam keadaan bersih suci. Alhamdulillah, itu untukku ya malaikat. Lantas bagaimana dengan umatku? Lantas bagaimana ya Jibril dengan umatku? Ya Rasulullah, saya masih belum tahu. Saya akan minta dulu informasi kepada Allah, akan tanyakan kepada Allah. Maka malaikat Jibril ketika itu naik ke langit dan kemudian berhadapan kepada Allah dan kemudian bertanya langsung kepada Allah. Setelah itu kemudian turun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk umatmu ya Rasulullah, selagi umatmu masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan masuk ke surgamu ya Rasulullah, akan masuk bersama-sama dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka malaikat, aku sekarang ridho engkau cabut nyawaku saat ini. Maka ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ketika Rasulullah dicabut nyawanya, kemudian nyawa itu terus naik ke atas, mulai dari kaki beliau, kakinya sudah mulai dingin dan kemudian gemetar, naik ke lutut, ruh terus naik ke paha Rasulullah, naik ke perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril berpaling. Dan ketika itu Rasulullah kemudian bertanya, wahai malaikat Jibril, kenapa engkau berpaling dariku ya malaikat Jibril? Apakah engkau hinakan aku? Apakah engkau jijik melihatku? Tidak ya Rasulullah, aku tidak jijik saat engkau meregang nyawa ya Rasulullah. Aku ini tidak mampu melihat bagaimana engkau meregang nyawa ya Rasulullah. Sakitnya luar biasa, aku tidak mampu. Padahal aku sehari-hari menemanimu ya Rasulullah. Subhanallah. Beginikah rasa pencabutan nyawa setiap umat manusia, wahai malaikat Israfil. Dia bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, ya Rasulullah, namun ya Rasulullah, pencabutan nyawamu ini sudah aku ringankan, aku tarik dengan pelan-pelan ya Rasulullah. Kalau begitu ya Allah, Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, kalau begini rasa pencabutan nyawa sakitnya seperti ini juga terjadi pada umatku ya Allah, maka timpakan semua rasa sakit pencabutan nyawa umatku, timpakan semuanya kepadaku ya Rasul, ya Allah. Niki Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pada hakikatnya para jamaah sekalian, ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad meregang nyawa meninggal dunia, pada hakikatnya Rasulullah sudah meminta kepada Allah supaya apa? Rasa pencabutan nyawa itu sudah diringankan berkali-kali dan ditimpakan, ditanggung oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wonten nabi sing Kanjeng Nabi Muhammad yang mboten enten. Sampai di akhir hayat beliau dia masih memikirkan umatnya, sampai pencabutan nyawa orang-orang umatnya niku ditanggung rasa sakitnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad kemudian mengeluarkan keringat dinginnya di kepalanya. Terus ruh itu naik ke dadanya, naik dan terlepas dari jasadnya, dan ketika itu meninggal dunia. Gaduh orang-orang Mekah, orang-orang Madinah ketika itu. Para sahabat gaduh, bersedih, menangis. Abu Bakar menggigil luar biasa. Yang ketika itu ada orang yang tidak bisa menerima atas kematian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, sini akan aku tebas lehernya sampai binasa. Niki Umar bin Khattab ketika itu tidak bisa menerima atas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian sahabat yang lain, sahabat yang paling senior adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Umar, barang siapa yang menyembah Muhammad Rasulullah, maka sesungguhnya dia saat ini telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang menyembah kepada Allah, ketahuilah Allah tidak binasa. Ketika itu langsung pedang yang dihunus oleh Umar bin Khattab jatuh lunglai dia di hadapan Allah. Kemudian dia menangis jadi-jadinya, sedih karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, para jamaah, ketika Rasulullah meregang nyawa itu, ada hal yang luar biasa ketika itu. Rasulullah saat ditarik kemudian mau terlepas dari jasad ruhnya ketika itu, Rasulullah mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Perhatikan perempuan-perempuanmu, perhatikan istri-istrimu, perhatikan anak-anak perempuan-perempuanmu. As-salah, as-salah, perhatikan, jagalah salat, jagalah salat. Ini luar biasa. Kata-kata terakhir yang muncul dari Rasulullah, masih ingat kepada umatnya. Masalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika suatu saat kemudian di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah langit semua dunia seisinya sudah datang kiamat, sudah porak-poranda, dan ketika itu timbullah sebuah hari yang namanya hari pembangkitan, Yaumul Ba's, dan ketika itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencari jasad Rasulullah. Wahai Jibril, kau cari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia bumi sudah porak-poranda ketika itu. Namun kemudian ketika dia dicari kemana-mana tidak ketemu, maka dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah berikan tanda di mana pekuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu maka dari pekuburannya muncul asap, dan itu adalah tanda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di situ. Rasulullah kemudian dinaikkan oleh Allah dan kemudian dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallah, ketika itu jasad beliau masih jasad yang utuh seperti sedia kala. Tidak ada sebutir tanah pun yang nempel di badan beliau. Bahkan ketika itu ulat pun tidak ada. Beliau dalam keadaan segar bugar, dan ketika di hadapan beliau itu adalah nampak malaikat Jibril. Dia bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, hari apakah saat ini wahai malaikat Jibril? Ya Nabi Muhammad, ini adalah hari Yaumul Ba's, hari kebangkitan, hari yang pernah engkau janjikan kepada umatmu telah tiba. Apakah kemudian pertanyaan berikutnya? Apakah Rasulullah akan bertanya di mana ayahku, yang ayah beliau tidak sama sekali bertemu dengan Rasulullah? Di mana ibunya yang ketika itu ibunya hanya hidup dengan Rasulullah sebanyak 2 tahun 4 hari? Apakah dia bertanya di mana anak-anakku, di mana Fatimah, di mana putri-putriku yang lainnya, di mana cucuku Hasan Husain? Tidak. Tetapi yang ditanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ummati, mana umatku, mana umatku? Subhanallah, niki Rasulullah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, awake dhewe niki kemudian kalau kemudian tidak sering-sering ingat Kanjeng Nabi Muhammad, tidak kemudian bersolawat kepada Rasulullah,
alangkah sayangnya kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki loh, cintanya Nabi Muhammad dibuktikan di saat-saat kemudian beliau meninggal dunia, di mana beliau menanggung semua rasa sakit saat pencabutan nyawa daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah hadirin yang dirahmati Allah, maka kita ini tidak dianggap orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak juga mengikuti apa yang diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan memberi juga mencintai mereka. Maka ada orang kemudian cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah, cintanya kepada Allah tidak sampai, tidak usul. Meskipun dia cintanya entek-entekan tapi tidak mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, maka tidak akan usul. Maka masalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syarat untuk cinta kepada Allah, diterima cinta kita kepada Allah adalah dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti para jamaah sekalian, dalam bahasa mungkin itu beda dengan kita mencintai. Kalau mengikuti niku bisa jadi seorang juragan ngongkon anak buai wedi karena nanti tidak untuk bayaran. Tapi kalau cinta para jamaah sekalian tidak dibayar pun dia akan mengikuti apa yang dilakukan dan diperintahkan. Wong awake dhewe niku lho, zaman nom-noman nggih. Ketika mencintai seseorang, klambine lho pingin podo. Waduh, iku lho gawe klambi biru. Aku ya pingin klambi biru pisan. Cek podo, cek sehati. Jarine ngoten. Tapi luar biasa, subhanallah. Saat ini banyak orang mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seringkali cintanya kemudian ternyata ditolak. Karena apa? Tidak mengikuti apa-apa yang dicintai, yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat niku salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hadara majlisan, barang siapa yang hadir dalam sebuah majlis, yuqra'u fihi maulidin nabi, maka kemudian dibacakan maulidnya Rasulullah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada maudian, bahwasanya dia telah masuk dalam suatu maksud, yaitu dia memasuki sebuah majlis yang mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masalah hadirin yang dirahmati Allah, wonten kisah niki terjadi pada zamannya khalifah atau amir, seorang raja yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih I. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah orang yang ketika itu membebaskan kota Konstantinopel di Turki ketika itu. Subhanallah, di antara kemudian dia berhasil setelah sekian lama, berabad-abad kemudian merebut kota Konstantinopel, adalah ketika itu ada rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh seluruh umat, diikuti oleh seluruh penduduk ketika itu. Bahkan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada zaman beliau niki wonten tiyang sogeh luar biasa. Sogeh luar biasa. Setiap bulan beliau niki mengadakan acara maulid Nabi Muhammad, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak tanggung-tanggung. Sing diundang niku kawatah luar biasa. Dari penduduk kelas tinggi, para ulama, para umara, semuanya diundang, sampai juga penduduk miskin, penduduk sekitar diundang untuk hadir ke dalam rumahnya. Dan ketika itu
rumah beliau yang luas itu penuh sesak dengan manusia, dan ketika itu setiap datang orang yang datang ke situ pulang dalam keadaan senang, selalu membawa hal-hal yang luar biasa, kesenangan hati dan juga mendapatkan kesenangan zahir berupa berkat kawedi gede. Sak wong dikai berkat wadah berkati gede-gede ngoten niku. Maka ketika itu para jamaah sekalian, ya kok di WA panjenengan niku lho, sing sakniki ana wong berkate bak ember gede-gede kok ngoten niku lah. Lah niku terjadi pada zaman itu, dan ketika itu setiap bulan dia mengadakan dan terus mengadakan sampai kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia istiqomah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah? Akhirnya kemudian dia ini jatuh bangkrut karena seringkali mengadakan maulid Nabi dengan mengundang orang-orang banyak dan diberikan bingkisan-bingkisan yang luar biasa. Apa ketika itu yang terjadi? Bapak, ibu kumpul, anak-anak dikumpulkan. Wahai anak-anakku, aku kis biasa setiap bulan niku ngadakno maulidan, bancaan bareng-bareng. Iki aku dhewe dalam keadaan kondisi ekonomi yang susah. Usahaku sudah mulai bangkrut, usiaku sudah mulai menua. Maka aku pingin tetap akan mengadakan maulid Nabi Muhammad koyok biasa nih. Ya apa ki carane? Maka ketika itu sang istri bilang, "Bah, lah ya nopo bah? Niki pun telas danten nih, Pak." Akhirnya ketika itu ada anak yang luar biasa. Abah, ibu, ayo kita lanjutkan pembacaan maulid kita setiap di bulan 1 kali niki. Saya mohon ridhonya panjenengan Bapak Ibu, saya akan bekerja. Mudah-mudahan ridho panjenengan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan saya nanti pulang dengan membawa macam-macam keuntungan dari perhasilan dagang saya. Ya, niki seorang anak minta ridho kepada orang tuanya. Bahasanya di situ dikatakan Allah niku ridho kalau anak orang tuanya juga ridho kepada anaknya. Ridho Allah fi ridhol walidaini. Ridho ni Allah niku nempel ten ridho ni tiang sepah kali. Wasuhtullah lan bendune Gusti Allah niku juga nempel fi suhtil walidaini, di ridhonya kedua orang tua. Maka anak itu kemudian subhanallah, dia melakukan pekerjaannya dengan profesional, mendapatkan keuntungan yang banyak, luar biasa, dan ketika itu sudah cukup paling tidak untuk mengadakan maulidan seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Maka sudah ditentukan tanggal samsak menten, hari ini nanti ba'da sholat isya jamaah seluruhnya dikumpulkan, mulai dari kalangan atas, dari pejabat semuanya dikumpulkan untuk hadir ke tempat niki. Tapi para jamaah sekalian, seluruh masyarakat yang ada di sekelilingnya itu sudah tahu bahwasanya bapak niki orang yang biasa mengadakan maulid niki dalam keadaan bangkrut. Maka ketika itu sudah hari pelaksanaan, ketika itu ya Allah subhanallah ta'ala, sing masak dimasakaken dhewe. Bapak nggih melok tandang. Bapak niku biasane nggih jarang-jarang ten pasar, niki beliau niki ten pasar, nuku akan semuanya yang apa-apa yang diperlukan. Ibu masak, anak juga membantu luar biasa. Dan ketika itu pada hari H luar biasa nih, maghrib pun disiapkan, yang jenenge Petromak luar biasa, kewadah pun siap, kloso pun dibeber luar biasa kata. Makanan sudah banyak sekali, bingkisan sudah banyak penuh. Dan ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, niki wonten pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Orang miskin niku lek ngundang iku rata-rata sing teko mek titik. Nggih napa mboten? Tapi ketika diundang oleh orang sugih, wong sugih, sing teko niku kawathah. Nggih napa mboten? Demikian lakon mboten? Luar biasa. Dan ketika itu orang ini terkenal orang yang miskin, nggak punya apa-apa. Lah opo ngadakno mulutan, wis gak duwe-duwe cek ngadakno mulutan ae. Ternyata ketika itu betul, orang-orang nggak ada yang datang.
Jam ba'da salat Isya ditunggu nggak datang. Waduh, kok gak teko-teko? Bapak ketar-ketir, lu jam 8 gak teko. Ibu menyabarkan, Pak, mboten napa-napa, Pak. Niku mungkin jek wonten acara ten masjid yang lain. Yes, kita tunggu aja lah. Nggih, kita tunggu. Jam 9, tidak ada yang teko seorang pun. Sampai ditunggu jam 10. Ya Allah, Bu, mboten enten sing dugi, Bu. Jam 10 wis gak ono, Bu, wong kate hadir koyo ngene iki gak ono. Awake dhewe jam 10 iki mari acara awake dhewe. Wis gak apa, ngene ae, Bu. Ayo siapno kabeh, Bu. Sampean bungkus seluruh masakan-masakan itu, mulai dari sate, gulai wa ala alihi wa sahbihi ajma'in niku langsung kemudian sampean serahkan kepada tetangga-tetangga. Kekno nang ngene panti asuhan, kekno anak-anak yatim. Nggih, Pak. Belum selesai dia membungkus itu semuanya, dadak wonten tiang tiko pakai baju putih-putih, wajahnya bersih luar biasa, ngetok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, saking pundi, Pak? Ngeten, kula mireng wonten pengumuman. Pengumuman apa? Ten mriki terus wonten selawatan, wonten maulidan. Lho nggih, Pak. Leres wonten maulidan. Tapi ngapunten, niku wau sakjane ba'da salat Isya langsung, tapi sampai saat ini mboten tiyang mboten enten tiyang dugi belas. Oh ngoten iki. Lah kula angsal ta maca maulidan ten mriki. Loh, subhanallah, alhamdulillah. Monggo. Kula angsal beto rencang-rencang. Monggo pinarak. Semuanya ketika itu di belakang beliau, tidak hanya bertiga para jamaah sekalian. Orang-orang banyak, bahkan memenuhi seluruh ruangan rumahnya. Pekarangan penuh, rumah penuh. Dan ketika itu mereka membaca sholawat luar biasa. Sampai tengah malam mereka membaca sholawat tidak terasa. Dan ketika mahalul qiyam luar biasa. Orang yang biasanya ketika itu banyak yang mengucapkan kata-kata yang biasa-biasa saja, ketika itu malam itu luar biasa. Ketika itu yang membaca sampai ketika itu merasuk ke dalam hati, kemudian meneteskan air mata. Setelah itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, doa telah disampaikan, semuanya sudah selesai. Kemudian pimpinan rombongan yang bertanya kepada sang tuan rumah, Bapak ngapunten niki sampun mantun, maca sholawat sampun, nggih, alhamdulillah. Sakniki kula dalaken anu nggih, napa jenenge uga rampine niki ada berkat dan sebagainya. Pangapunten Pak, kamutan ngapunten. Lho, napa? Niki pun biasane nggih ngeten niki kula ngekekaken macem-macem makanan ngeten niki, berkatan kula siapaken pun ngeten nggih. Panjenengan sing sabar. Niki kula niki bangsane kudu bangsa menungso. Bangsa niki kula niki bangsa para malaikat. Lan ketahuilah Bapak, niku wau di ladang rumah panjenengan ada orang yang memakai baju yang berbeda sekali. Beliau memakai baju yang berwarna hijau, jubahnya adalah jubah yang warna hijau. Itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu langsung sujud syukur orang ini, Pak. Ya Allah, rumahku didiami, ditinggali, dihadiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu apa yang terjadi para jamaah sekalian? Pak, panjenengan beto niku panjenengan beto, mboten malaikat gak butuh karo apem karo ngene buah-buahan gak butuh, gedang goreng kacang gak butuh, Pak. Malaikat gak mangan konoan. Pun cukup mawon nggih sudah langsung berangkatlah pulang orang-orang semuanya. Langsung kemudian bingung ibu, Pak, yok nopo Pak niki, Pak? Berkat-berkat niki yok nopo, Pak? Akhirnya kemudian wis makanan sing akeh Bu sampean enget meneh Bu. Meneh ayo awake dhewe nang ngene omah wong-wong kabeh engko dikekno nang ngene tangga-tangga. Bareng padhe diingat dibuka dandang. Terjadi apa? Sing dibuka bukan soto, bukan gulai, bukan makanan-makanan, tetapi yang ada di dalamnya adalah intan emas berlian. Dibuka berkate bukan makanan, ternyata di situ intan emas berlian. Dibuka semuanya, Pak, dadi emas intan berlian, Pak. Subhanallah, luar biasa, Pak. Makanya panjenengan lek berkatan kata sing ngeten iki, Pak, nggih, ojo dibuka dhisik sampai di omah. Mbok menawi tadi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, subhanallah. Ini didengar oleh
Amir ketika itu, didengar oleh raja ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih, dan ketika itu kemudian, wahai para pengawalku, kau jaga rumah itu, jangan sampai ada orang yang kemudian nyatroni omani. Besok kemudian Sultan Muhammad Fatih datang ke tempat beliau, dan ketika itu bertanya dan diceritakan mulai dari awal sampai akhir. Dan kemudian di kata-kata yang terakhir itu bapak itu bilang, wahai Tuan Raja, saya sudah cukup dengan rumah saya dihadiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Saya tidak butuh harta-harta itu. Maka seluruh harta yang ada di sini aku berikan semuanya kepada umat, untuk kemajuan Islam wal muslimin. Subhanallah. Niki luar biasa nih. Makanya awake dhewe lek ten griya kita, awake dhewe maca selawat, Rasulullah niku datang ke rumah kita. Namun pertanyaannya para jamaah sekalian, kira-kira lek Kanjeng Nabi Muhammad rawuh ten rumah kita masing-masing, kira-kira awake dhewe siap napa mboten? Siap nggih? Lek pas panjenengan pas maca selawat ngoten niki, wah Rasulullah dugi, siap kira-kira nggih. Mari kono mlebu titik ndelok, waduh anake cek ndelok TV, waduh rebutan remote karo ibuke. Kira-kira siap nggih? Niki luar biasa para jamaah sekalian. Maka hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita, insya Allah semuanya akan menjadi nikmat. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salawat luar biasa. Maka ketika kita ingin menghadirkan Rasulullah ke tengah-tengah kita, kuncinya adalah dengan bersalawat. Man shalla alayya wahidan, barang siapa yang bersalat satu kali kepadaku, sallallahu alaihi wa asran, maka Allah akan membalas baginya 10 kali salawatan. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat didatangi dari seseorang yang datang dari inda rabbih, dan kemudian ketika itu berkata, ya Muhammad, wahai Rasulullah, ya Muhammad, barang siapa yang bersalawat dari umatmu kepadamu 1 kali, maka Allah akan memberinya 10 kali kebaikan dan akan menghapus 10 kali perkara-perkara kejelekan dan diangkat 10 derajat bagimu. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kita perlanggengkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menapa malih niki sakniki tanggal 9 nanti kita bertemu dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 insyaallah hari Senin malam, Selasa. Ayo kita hidupkan malam-malam kita, hari-hari kita dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'as sani wad daraji, adfatayyaji ratal alamin, ya uhailal judi wal karamin, rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'as sani wad daraji, adfatayyaji ratal alamin, ya uhailal judi wal karamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin
يا رب العالمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا السلامة والمنفعة والبركة والصحة والعافية قوة ظاهرا وباطنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطها فلاحا وآخرها نجاحا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Cara